Bab 471. Pria penipu. Kamu. Semua ini hanya perkiraanmu saja. Mencuri pasangan kencan buta orang lain. Kamu masih bisa begitu sombong. Dan karya yang kamu rancang juga sangat sampah. Wajah Audrey Han menjadi dingin. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Aku tidak mencuri pasangan kencan butamu. Dan juga dia bukan pacarmu. Sehingga tidak ada masalah merebut. Selanjutnya mari kita bicarakan ke topik awal. Nyonya Lin tidak puas dengan rancanganku pada bagian apa? Mari kita diskusikan. Bagaimana mungkin Vina Lin tidak puas dengan rancangannya? Dia sangat puas dengan rancangannya. Tetapi setelah melihat Golden Ye menggendongnya, seketika dia merasa karya ini sangat menjijikan. Berpikir sampai sini, Vina Lin dengan tersenyum dingin berkata, karya yang kamu rancang berbeda sangat jauh dengan yang aku katakan sebelumnya. Gambar ulang. Dia hanya ingin mempersulit Audrey Han. Menggambar ulang. Audrey Han tersenyum tipis, kalau begitu Nyonya Lin harus memberitahuku. Seperti apa yang kamu inginkan? Yang anggun. Bagaimanapun harus anggun. Audrey Han langsung berkata, baik. Audrey Han mengangguk, karena Nyonya Lin sudah mengatakan permintaannya dengan jelas. Maka selanjutnya aku akan merancangnya sesuai permintaanmu. Besok pagi aku menginginkannya. Vina Lin berkata sekali lagi. Audrey Han tercengang. Kemudian menatapnya. Sepertinya melihat dia kesulitan. Vina Lin langsung merasa bangga. Kemudian menyilangkan kedua tangan di depan dadanya kemudian menatapnya dengan angkuh. Bagaimana? Bisa tidak? Audrey Han menatapnya sejenak. Kemudian mengangguk, tentu bisa. Nyonya Lin bisa datang lagi besok pagi. Baik. Vina Lin menyimpan tangannya. Kemudian mengambil tas kecilnya. Dan dengan tersenyum berkata, kalau begitu aku akan melihat hasil rancangan Nyonya Han besok. Setelah mengatakannya dia berjalan keluar melalui depan Audrey Han. Saat dia berjalan di depan Audrey Han, dia menghentikan langkahnya. Kemudian sambil menatapnya berkata, aku peringati kamu. Kamu seorang pemilik perusahaan. Sebelum melakukan sesuatu seharusnya kamu memikirkan kondisimu sendiri. Jangan mencuri pria milik orang lain. Atau kamu akan membayar perbuatanmu sendiri. Kemudian dia dengan keras menabrak bahu Audrey Han. Kemudian berjalan keluar dengan angkuh layaknya seorang pemenang. Audrey Han berdiri di tempat. Tangannya masih memegang rancangannya. Setelah Vina Lin keluar, Talita dan Gita yang diam-diam mendengar dari luar segera berjalan masuk. Sial. Vina Lin itu sangat jahat. Ternyata dia dapat mengatakan bahwa kamu merebut pacarnya tanpa malu. Itu hanyalah sebuah kencan buta saja. Kenapa sudah menganggapnya menjadi pacarnya? Apakah dia tidak tahu malu? Gita seseorang yang lugas. Setelah masuk dia langsung mulai mencibir. Tetapi Talita mengamati ekspresi Audrey Han. Kemudian dengan tertekan berkata, tadi aku sudah mendengar perbincangan kalian berdua dari luar. Aku merasa dia memang bermasalah. Dia mungkin berfantasi bahwa Golden Ye telah menjadi suami masa depannya. Pria seperti Tuan Ye ini. Seharusnya terdapat banyak wanita yang berpikir ingin menikah dengannya. Audrey Han. Dia sudah keterlaluan. Dan masih mengatakan bahwa besok ingin rancangannya. Terlebih lagi dia hanya memberikan satu kata anggun saja. Bagaimana kamu tahu besok dia akan mencari masalah denganmu atau tidak? Audrey Han tersenyum tipis, itu sudah pasti. Tetapi kamu masih menyetujuinya. Jika tidak menyetujuinya, harus bagaimana? Audrey Han berjalan ke depan meja kemudian duduk. Wajahnya terlihat dingin. Gita melihat sikapnya yang tenang ini. Dan dia sudah sangat kesal. Kemudian berjalan ke sampingnya, apakah kamu bisa jangan seperti ini? Dia sudah mengusikmu hingga seperti ini. Tetapi kamu masih menahannya.
Talita juga menghampirinya. Jika itu aku bertemu dengan wanita seperti itu, aku pasti akan langsung menamparnya. Tidak apa-apa jika dia jatuh cinta. Tetapi apakah dia tidak malu untuk mengusikmu? Terlebih lagi terjadinya kejadian itu juga bukan yang kamu inginkan. Seharusnya dia mencari Golden Ye baru benar. Tidak bisa. Kamu bisa menahannya tapi aku tidak. Sekarang aku harus mencarinya. Gita sangat kesal kemudian menarik lengan bajunya. Kemudian berbalik seperti ingin mencarinya untuk berkelahi. Kembali. Audrey Han dengan nada dingin memanggilnya. Gita menghentikan langkah kakinya. Kemudian dengan kesal menoleh, Audrey. Kamu ingin menghentikanku? Audrey Han berdiri. Kemudian menghela nafas, apakah ada gunanya jika kamu pergi berbincang dengannya? Sekarang dia adalah klien kita. Apakah kamu sudah lupa cara memperlakukan klien? Terlebih lagi, siapa yang membuat masalah maka dia sendiri yang harus menyelesaikannya. Jika kamu pergi menemuinya, bukankah itu hanya akan menambah masalah? Mendengar ucapannya, Talita juga merasa ucapannya masuk akal. Kemudian mendekatinya dan mengangguk. Meskipun aku sangat kesal, namun aku rasa ucapan Audrey Han benar. Lebih baik tidak pergi mencarinya. Dia berbalik dan menatap Audrey Han, kalau begitu bagaimana rencanamu? Besok dia menginginkan rancanganmu. Apakah kamu akan tidak makan dan tidur untuk membuat rancangannya seperti sebelumnya? Audrey Han menggelengkan kepalanya. Tidak gambar. Tidak gambar. Talita melebarkan matanya. Bukan. Gambar tetap harus menggambarnya. Namun, hanya mengasal saja. Bagaimanapun rancangan yang dia gambar, semuanya akan dianggap sampah oleh Finalin. Bahkan jika dia mengeluarkan rancangan terhebatnya. Saat ini Finalin juga akan tanpa ragu melempar gambarnya ke atas lantai. Karena dia sudah memiliki perasaan lain kepadanya. Golden Ye. Tatapan Audrey Han perlahan-lahan menjadi muram. Bajingan ini, setelah mendekati dirinya, tidak melakukan sama sekali. Tetapi berbalik memberikannya sekumpulan masalah. Terpikirkan di waktu yang akan datang masih akan terjadi masalah seperti ini. Audrey Han merasa pusing. Dia harus bagaimana baru dapat melepaskan diri dari pria penipu seperti ini. Kenapa 5 tahun lalu dan sekarang? Dia sudah sangat berubah. Dia berharap dirinya sama seperti dahulu. Angkuh, gila kehormatan, dan tidak mengharapkan dirinya. Tetapi sekarang, ternyata pria itu sangat tidak tahu malu. Bahkan mencapai titik di mana mengancamnya untuk tidak boleh menghapus kontak WeChat-nya. Pusing-pusing. Kunci pintu telah diganti, tapi masih perlu membersihkannya. Kemudian memindahkan barang juga memerlukan waktu. Kebetulan lusa sudah akhir pekan. Audrey Han memutuskan menggunakan waktu itu untuk bersiap pindahan. Dia, Gita dan Glenn baru tidak lama kembali. Jadi barang-barangnya tidak terlalu banyak. Rumah tersebut juga sudah dilengkapi dengan perabotan rumah. Jadi jika ingin pindah, paling banyak hanya perlu membawa koper saja. Jadi malam ini setelah Audrey Han menggambar dengan asal sebuah rancangan, dia langsung berbaring dan ingin tidur. Glenn sedang di sampingnya berbaring sambil membaca komik. Audrey Han menyadari bahwa dia membaca sambil berbaring. Kemudian mengerutkan alisnya dan berkata, Glenn, saat berbaring tidak boleh membaca buku. Ini tidak baik untuk mata. Setelah mendengar ucapannya, Glenn segera meletakkan komiknya ke samping. Mommy, tadi aku lupa. Mommy jangan marah. Audrey Han dengan tidak berdaya menatapnya. Kemudian mengulurkan tangannya dan mencubit hidungnya. Anak nakal. 2 hari lagi kita akan pindah ke rumah baru. Saat itu kamu harus tidur di kamarmu sendiri. Oh, Glenn terlihat tidak ingin.
dan juga terlihat sedih, tetapi Glenn ingin tidur bersama Mommy. Apakah boleh tidak tidur sendirian? Glenn takut kegelapan. Takut gelap. Kamu sudah 5 tahun tapi masih takut gelap. Terlebih lagi kamu seorang pria. Glenn memeluk lengannya. Tidak ingin melepaskannya, Mommy. Yang patuh. Jika sudah besar memang sudah harus tidak sendiri. Tidak boleh terus bergantung pada Mommy. Bersambung.